Maret 2024 kemarin di sebuah pengadilan di Ohio, Amerika Serikat. Apa yang terjadi di sana? Seorang ibu muda keluar dari rumah meninggalkan seorang anak bayi 16 bulan di dalam sebuah kotak, meninggalkan beberapa dot susunya, dan dia pergi keluar tanggal 6 Juni 2023 sesuai dengan catatan CCTV. Dan dia kembali ke rumah setelah melakukan liburan di sebuah negara yang jauh 100 km. Dia kembali tanggal 16 Juni. 10 hari dia pergi meninggalkan rumah. Tetangganya menyaksikan itu dari CCTV. Apa yang terjadi setelah dia masuk rumah? Dia langsung menelpon telepon emergency, gawat darurat, dan petugas gawat darurat datang menyaksikan kalau anaknya sudah didandani dengan pakaian yang baru, tapi jenazah anaknya mati, dibiarkan, ditinggalkan 10 hari. Tai meki di tempat itu. Dan apa keputusan dari hakim di Ohio? Hakim pengadilan membaca dakwaan putusan sedang menangis. Dia mengatakan bahwa baru terjadi di dalam hidupnya seorang ibu yang sangat tragis. Lebih baik membunuh langsung daripada membiarkan anak menderita sampai wafat. Dan dia diputuskan seumur hidup dalam penjara tanpa ada unsur pembelaan. Go denger dan baca berita, sangat tragis. Kehidupan seorang anak manusia begitu mudah hilang hanya karena perilaku seorang ibu yang melahirkan dia. Hanya satu contoh, tetapi sebenarnya ini membuka mata hati kita untuk diterangkan peta penuhkan apa yang terjadi saat ini di rumah, di keluarga kita yang adalah keluarga Katolik. Kalau didata di dalam data umat, kita akan menemukan begitu banyak orang yang dalam kondisi khusus keluar. Masalah-masalah yang besar dalam keluarga yang membuat keluarga terancam cerai, terancam pisah, dan tidak tahu lagi anak-anaknya dibiarkan menderita. Sama persis seperti yang di Ohio. Sama persis. Di mana-mana orang berteriak tentang ini. Anak-anak muda di jalanan berteriak meminta belas kasihan orang tua. Di mana ayah dan ibu kami? Bagaimana bisa? Awak wete tidak boleh si kantor desa. Begitu menolak itu awak ni menguli mentale panah ni minta nemburan. Nak mana gerete dia di calling. Jam 9 rumah awak dia di peduli. Jam 12 hilang dari rumah, mana orang tua peduli? Anak masih di tempat lain. Sampai pagi, mana orang tua peduli sama? Dan anak-anak di sana teriak-teriak meminta. Di mana orang tua kan? Jadi gue sengaja untuk tutup lo Amerika lo naik. Tetapi sebenarnya
situasi-situasi ini terjadi di lautan ini. Dia dalam tanda petik pembunuhan karakter, pembunuhan dengan cara yang sangat dingin tapi sadis. Inilah situasi ini. Dan kalau kita tahu betul pihak donatur, kita harusnya membuka mata kan. Pulang ada peta belum yang membuat Guru Desi Tumpah ini kami tuan-tuan suster-suster asal Nusantara, kami mahan kegiatan reuni, kami pokok beli perwakilan Tuhan. Dan apa yang terjadi di saat reuni? Gue secara pribadi gue soga koda kok, dan koda ini mungkin juga mau beretek pihak donatur. Gue petang penutup dan kemarin kakak hari pertemuan kayak tuan-tuan suster-suster untuk ajak mereka bangun, kasih keluar ibu kota, kasih dia tipu penuh yang selama ini yang kenal hanya ada di daerah-daerah tertentu di wilayah benar, harus dibuat keluar. Namanya beleba buat itu dinoimu istilahnya. Kita tidak tahu beleba baru, tapi proyek untuk tuk negara itu dinoi. Hampir hilang ditemukan hanya di kampung-kampung tertentu yang tidak ada hubungan, tidak punya musuh, tidak ada yang namanya Pademon dan Paci. Mereka menghidupi filosofi Leverkusen. Kalau orang tua di Petro di zaman dulu perang terjadi di Aronara yang luar biasa. Kalau orang-orang yang namanya Beleba Boy muncul, perang berhenti otomatis. Berhenti karena mereka tidak punya musuh, mereka tidak bersekutu dengan siapapun, tidak ikut di partai, tidak ikut di demo. Mereka adalah pendengar yang kemudian mewarisi sebuah nilai budaya yang luar biasa yang adalah pedangnya. Kehadirannya saja membuat orang berhenti perang. Di manalah orang ngomong ini hilang, gue kasihan. Dan kami coba angkat ini, yang pada akhirnya di puncak perayaan kami undang Bapak Uskupai Kohuda Rageloi saat itu Gomari Mayong Mio mau boleh lau sandos pelolaga nak biasa waktu Rageloi salib Kenube na 5 Galak Palangai na 2 Simo. Gomari Bapak Gomari Bapak, kami punya tema pembicaraan tentang ini Beleba Boy. Lalu salib ini kami pakar Beleba Boy. Dan Bapak Uskup ngomong apa sebelum dia berkata? Anak-anak Nusantara harus sudah mulai buka hati bahwa tokoh Beleba Boy bukan lagi kampung ini, kampung itu, tidak. Tapi tokoh Beleba Boy adalah Yesus sendiri. Dia adalah pendamai. Galak dulu dia tak mau. Dia sudah angkat ke tingkat salib. Tinggal kita timbang dia punya semangat, timbang dia punya kekuatan salib itu untuk pertahankan laut tanah, untuk pertahankan keluarga-keluarga Katoliknya, sehingga tidak ada lagi keluarga-keluarga yang berkondisi khusus, tidak ada lagi kacau balau, tidak ada lagi sengketa dan konflik di laut tanah Nusantara. Bapak Uskup merefleksikan itu luar biasa. Yang kemudian sebenarnya kita diartikan juga ambil hikmah buah salib untuk tahu ada kekuat kemauan. Jadi orang Katolik bukan mendoakan supaya salib itu keluar, jauh,
Kadang-kadang kita tanya di mana toh? Kok kadang-kadang dia mau yang nak mundur. Tulang salib kami nak Allah. Jauhkan penderitaan ini. Seolah-olah jauhkan salib ini. Orang Katolik tidak boleh doa. Orang Katolik dia punya kekerasan identik dengan salib. Itu kekerasan kita. Maka seorang Katolik, seorang keluarga atau keluarga, dia tidak boleh berdoa untuk membiarkan menjauhkan salib itu dari rumahnya, dari dirinya. Tetapi dia harus berdoa. Manggo, onak tempat untuk lewat Tuhan salib ini. Buat aku kuat untuk pikul salib ini. Ini tanda kemenangan saya kok. Beri aku kekuatan Tuhan supaya aku berani pikul. Kalau kita merangkai, tak ada ketokin ingatan doa semuanya kamu ini. Siapa yang terus hidup dalam penderitaan? Tidak akan. Dia pasti akan menemukan buah dari salib ini. Dia sampai berdamai dengan salib, malah dia semakin kuat memeluk salib ini. Bukan dia membuatnya. Karena dari sananya membuat kita tidak akan pernah kau letak bola tubuh, tidak akan. Karena apa? Ketika mau bola tubuh, mau apa salib kau, tidak akan pernah jatuh lagi di lubang yang sama. Mengandaikan mau terima buah dari salib itu melalui buah peta. Buah peta tetap bakal ngaco dengan cara yang sama, malah bila lebih sadis lagi. Ini kepercayaan kita diangkat lagi ke tingkat teologi gereja yang luar biasa untuk menyemangati kita orang Katolik. Sebab orang Katolik jangan takut. Siapa yang takut? Jual iman begitu murahnya kepada siapapun. Padahal kita terima salib ini dan tidak akan pernah tercapai lagi sejak pembaptisan. Salib sejak pembaptisan itu tidak akan pernah terangkut lagi dari diri. Dia itu dimeterai dan dia akan menyatu dengan pribadi orang. Maka dalam tradisi gereja itu ada tiga tuh serani nak kalau bodoh kan, pokok bau nak peta perlukan muda balik kamu. Tidak ada pembaptisan ulang. Mana ada pembaptisan ulang dalam gereja? Karena aku salib nomor nak terima itu sudah tertancap di sini, tidak akan pernah tercampur lagi. Lalu kita jual dengan murahnya. Begitu mudahnya menciptakan konflik di lautan. Begitu mudahnya menyebutkan bestori-bestori orang Bugatti di dalam rumah tangga. Tidak ada ajaran lainnya yang lebih baik untuk menyatu padukan keluarga kita. Inilah buah-buah salibnya sebenarnya. Kalau dalam koda-koda kita, kekuatan salib ini yang tidak harus hodek, pakai tangan. Yang kemudian kopeta penutup di beleba boy salib untuk adu lagi. Sampai sebenarnya semangat itu harus kita pakai untuk jadi kita kuat semua lautana dan kuat semua kita sebagai tadi keserangnya. Sehingga kita tahan. Kalau salib ini jadi kekuatan luar biasa, tidak begitu bela hello sholat kebutuhan. Mau mampu mengalami tidak akan bisa. Gongi hello sholat kebutuhan. Ran barang gabe suatu suara yang gede sekali menggelegar. Lalu orang tua namanya memang membuat nak serani orang, nak anak lautan di lautan yang buat sampai tak kau berde hero terlekat. Ini boleh hero peledak. Vedon pada ikan rat patung sampai mana? Coba tidak serani dengan kekuatan mana? Hero disotan kemudian di dunia lalu
malah titik yang tambah kuat, semangat yang luar biasa untuk keluar dari situasi-situasi tertentu yang membelenggu kehidupan kita. Apalagi kalau kita kecil benaran, kekuatan dari beleba proyek salib Kristus naik, harus juga anak harus kuat dulu sampai orang tua yang banyak bopana salib mau belo sampai dopi tepok aku nentu mau tuba sampai doang bola mulai sampai doang bisa. Kita tetap punya kekuatan luar biasa dasar karena salib ini, sehingga ingat amalkan kali bodi terus kau baca data-data umat ini Tuhan kaya, dan apa yang terjadi dengan data umat ini bukan hanya kalau ini kiamat, kalau ini kediaman tidak itu kasih kemana pun itu aku satu perut umatnya meninggalkan gereja begitu mudahnya, luar biasa. Kita baca orang yang sampai betul Tuhan salib tidak nongol. Kenapa Tuhan begitu murahnya kepada siapapun? Lamanya karena wahab yang mereka. Lalu kedua begitu mudahnya. Atau karena situasi-situasi tertentu yang mendesak kita lalu akhirnya dilupakan padahal boleh selanjutnya. Sampai terjemahan ingat amat. Maka apa yang terjadi dalam bacaan-bacaan suci hari ini? Yesaya sudah meramalkan jauh-jauh sebelumnya sampai hari ini. Dia lukiskan tentang penderitaan seorang hamba Yahweh. Dari penderitaan yang pertama, dari madah yang pertama, kedua, dan ketiga, tutup hama. Tapi hari ini puncaknya. Yang kemarin adalah primo sedang demikian. Tidak terhapil ketika kayu terus berharap. Tapi aku yang namanya penyakit kita dia tanggung, kesalahan kita dia pikul, maka semakin kita beri beban, belebak proyeknya semakin berat. Kalau tidak selanjutnya kita menunggu terus, dia tidak akan beri beban terlalu banyak. Mori ini beban arah kaya tidak aman kata. Beta anak meja sekolah sepak doi setengah mati. Abah tak jadi itu tekan dia setengah mati kaya. Harap-harap BLT jalan terus. Dan BLT di jalan terus dari Tuhan takut tahu tiap kali. Abah kan itu susah. Nanti anak ke sekolah tak doi nanti nak mau pulang. Lepas itu lipat tes sebab tadi di kanan air untuk pinjam sekian utang kesiki. Nah kemarin di prepak apa Remio gue harus tertib murid mereka susah nih Nimo dan akhir tertahanmu. Jangan tambah lagi beban-beban ciptaan sendiri. Hidup kita sudah punya salib tersendiri kok. Kenapa harus tambah-tambah lagi beban? Yang membuat suasana gonjang-ganjing dalam situasi apapun membuat kita tidak tenang. Hidup walaupun dengan salib itu penuh dengan sukacita, tidak akan pernah rasa capek di dalam hidup. Tapi kalau beban arah kita pupul, orang akan dipelin dulu terkait, nah tidak menurut temu orang tidak dalam melaksana. Tetapi kalau itu ditarik sungguh, ya saya melihat penyakit kita dia tangguh. Sampai kita kemana? Nanti kita mengaku persiapan pasca. Gasing-gasing pulau diketahui lah stasiun lantai. Atau milaran gasing. Ada yang kau tuh. Tak kau memang si paroki kan pas mengaku kemarin dia semua mengaku aku mati dosa ada. Detuk berapa minggu lagi itu ingat. Detuk artinya apa dari satu ini? Dan sekian banyak dosa yang penting untuk sudah datang di depan pengakuan Tuhan Allah tahu seluruh hidupmu kok.
Kalau engkau tidak datang, mana Tuhan tahu? Tak berada yang kau datang, Tuhan adalah tahu seluruh hidupmu. Tapi kenapa hanya sebut satu? Satu itu karena membuat engkau tidak bisa tidur, membuat engkau terbeban dalam hidup, membuat engkau khawatir berkepanjangan, membuat engkau tersiksa. Itulah yang disebut. Tapi kalau disebut arah gereja lo langsung dosa bukan. Pasca Natal benar tak ya? Bagaimana orang bisa sembuh keluar dari namanya sakramen tobat itu? Tidak akan sembuh. Bagaimana ayah saya sudah meramalkan dosa penyakit kita dia sembuhkan, dia pikul. Bagaimana bisa kita tidak boleh kembali ke dia? Maka yang paling penting adalah buah salib ini harus masuk ke sini, menjadi kekuatan semangat tidak sebagai tadi keserangan untuk memahami bahwa blebaproid bukan hanya sekedar istilah, tapi blebaproid harus menjadi pendamai, penyeimbang, sehingga beban itu akan baik-baik. Kita paham betul? Kalau mau paham malah nganan papamnya, berarti kau berharap sih. Tapi kalau mana proyekmu, aku yang berharap bahan-bahan itu tak layak. Dan itu kalau engkau pikul bersama dia yang tersalib dengan sukacita kita, kegembiraan itu yang sebenarnya kita timba dari salib. Akibatnya, ayat durhaka. Secara liturgi kemarin ini, waktu Jumat Agung ada durhaka. Nabi aku ini ada durhaka. Akibatnya. Tapi inilah kok kemarin ini tidak rangkai timba kekuatan salib dari Imam Agung kita untuk apa? Penulis Ibrani namanya orang kuat kemuha imanmu tetap teguh nak deh sampai buat tutup musibah karena salib